Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semuanya sehat selalu. Bertemu lagi dengan Ibu Ami Wulandari di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Nah, kemarin kita udah mengetahui mengenai konsep valuta asing. Kemudian pertemuan kali ini kita akan membahas masih ada sangkutannya dari pertemuan kemarin ya, yaitu mengenai mata uang asing. Nah, tapi sekarang kita akan membahas mengenai laporan keuangan dalam mata uang asing. Nah, gimana tuh laporan keuangan dalam mata uang asing? Habis ini kita diskusi bersama. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu konsepnya. Konsep mata uang fungsional. Nah, di sini mata uang fungsional suatu entitas adalah mata uang yang digunakan dalam lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Nah, biasanya mata uang fungsional itu mata uang fungsional entitas asing itu adalah mata uang yang diterima entitas tersebut dari para pelanggannya dan yang dikeluarkan untuk membayar kewajibannya. Nah, itu. Kemudian di sini ada beberapa faktor di mana faktor-faktor itu dipertimbangkan dalam mendefinisikan mata uang fungsional. Nah, yang pertama itu jika harga jual produk entitas asing ditentukan oleh persaingan lokal atau regulasi pemerintah lokal dan bukan perubahan kurs jangka pendek atau pasar dunia, maka mata uang lokal entitas asing itu dapat menjadi mata uang fungsional. Seperti itu. Jadi itu ditentukan oleh pemerintah ya, jadi nggak terpengaruh oleh pasar dunia. Nah, kemudian yang kedua itu ada pasar penjualan yang terutama berada di negara perusahaan induk atau kontrak penjualan biasanya didominasi dalam mata uang perusahaan induk. Kemudian ada beban seperti tenaga kerja, kemudian ada pembiayaan terutama didominasi dalam mata uang lokal entitas asing, dan yang terakhir itu ada volume transaksi dan kesepakatan antar perusahaan. Nah, selanjutnya ini ada beberapa definisi mengenai mata uang. Yang pertama, itu ada mata uang asing. Mata uang asing itu apa sih? Mata uang asing itu adalah mata uang selain mata uang fungsional entitas. Kemudian itu ada mata uang lokal, di mana mata uang lokal itu merupakan mata uang negara yang menjadi referensi. Jadi menjadi mata uangnya yang dijadikan transaksi oleh perusahaan tersebut ya. Kemudian itu ada mata uang pelaporan. Nah, mata uang pelaporan itu adalah mata uang yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Nah, dalam hal itu maka di sini laporan keuangan dalam mata uang asing itu adalah laporan yang disusun dalam mata uang yang bukan merupakan mata uang pelaporan investor induk perusahaan. Jadi mata uang tersebut itu bukan merupakan mata uang pelaporan investor induk perusahaan ya. Makanya dinamakan mata uang asing. Nah, prosedur akuntansi yang diperlukan untuk mengonversi laporan keuangan entitas asing dalam mata uang perusahaan induk tergantung pada mata uang fungsional perusahaan anak di dalam luar negeri atau asing itu. Ada beberapa cara yang diperlukan, yaitu translasi, pengukuran ulang, kemudian atau keduanya itu bisa. Nah, dalam hal ini kita akan mengetahui dulu apa sih itu translasi dan pengukuran kembali. Nah, translasi itu merupakan sesuatu yang melibatkan pengekspresian pengukuran mata uang fungsional dalam mata uang pelaporan. Kemudian pengukuran kembali. Nah, di sini apabila pembukuan entitas asing itu diselenggarakan dalam mata uang asing fungsionalnya, laporan keuangan dalam mata uang asing harus diukur kembali. Nah, habis ini Ibu akan memberikan contoh. Nah, di mana di sini laporan keuangan dalam mata uang asing. Di sini ada 3 kasus, di mana yang pertama itu ada mata uang fungsional. Yang pertama ini ada mata uang fungsional, terus ada mata uang catatan akuntansi, dan yang terakhir itu prosedur tadi yang harus digunakan translasi, pengukuran kembali atau keduanya. Nah, yang kasus pertama itu mata uang fungsionalnya itu pound Inggris. Nah, ini contohnya aja ya, pound Inggris. Kemudian dalam catatan akuntansi dia menggunakan pound Inggris juga, sehingga prosedurnya itu harus dilakukan translasi. Kemudian yang kedua, mata uang fungsionalnya itu menggunakan dolar Amerika,
Kemudian mata uang catatan akuntansi itu menggunakan pound Inggris. Nah, di sini prosedurnya itu pengukuran kembali. Kemudian yang kasus ketiga itu ada mata uang fungsional euro dan catatan akuntansinya itu ada mata uang pound Inggris, dan di sini prosedurnya harus melakukan pengukuran kembali dan translasi. Nah, ini contohnya aja ya. Ini misal yang perusahaannya itu menggunakan pound Inggris. Ini contohnya. Kemudian ada transaksi dalam valuta asing antar perusahaan. Nah, di sini transaksi antar perusahaan itu akan dianggap sebagai transaksi valuta asing jika menghasilkan saldo piutang atau utang yang didenominasi dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas. Jadi itu menggunakan mata uang asing ya. Nah, di sini contohnya ini di Inggris itu otomatis mata uang fungsionalnya menggunakan pound Inggris. Nah, di sini ada 4 kasus. Ibu kasih contoh aja. Nah, dalam hal ini di mana ada mata uang pinjaman ini, kemudian mata uang fungsional anak perusahaan, dan kemudian di sini ada transaksi dalam valuta asing perusahaan anak, transaksi dalam valuta asing perusahaan induk. Nah, di sini itu merupakan valuta asing apa enggak ya? Nah, yang kasus pertama itu mata uang di mana pinjaman itu memakai pound Inggris dan mata uang fungsionalnya anak perusahaan itu memakai pound Inggris. Nah, kemudian sehingga transaksi dalam anak perusahaan itu tidak menggunakan valuta asing karena sama-sama menggunakan pound Inggris ini ya. Nih, sehingga tidak memerlukan valuta asing. Kemudian bagi yang induk itu valuta asing merupakan transaksi dalam valuta asing perusahaan induk itu iya. Kemudian yang kasus 2 ini ada pound Inggris dan mata uang fungsionalnya dolar Amerika, dan keduanya itu harus menggunakan valuta asing. Kemudian yang kasus ketiga ada dolar Amerika dan yang mata uang fungsional itu menggunakan pound Inggris, sehingga yang harus dengan valuta asing itu yang anaknya saja. Nah, kemudian yang terakhir ada kasus 4 itu menggunakan dolar Amerika dan dolar yang anak itu juga menggunakan dolar Amerika, sehingga keduanya tidak memerlukan transaksi dalam valuta asing. Ini contohnya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.